Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Alhamdi, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaplikasian kesetimbangan benda terapung, di mana pada kali ini kasusnya itu sistem keran otomatis. Mari kita mulai. Yang pertama, latar belakang. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup. Air juga merupakan barang langka di suatu tempat. Misal pada daerah kekeringan, akan sangat sulit sekali mendapatkan air, sehingga harus membeli dengan harga yang mahal. Dan pada daerah pegunungan yang jauh dari sumber air, jika ingin mendapatkan air, maka harus diambil dengan cara mengambil langsung dari sungai atau sumbernya, yang harus ditempuh dengan berjalan kaki yang jaraknya berkilo-kilometer. Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia, maka air harus dihemat penggunaannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar orang menggunakan pompa listrik untuk mendapatkan air. Oleh karena itu, penggunaan air secara hemat secara tidak langsung akan menghemat pemakaian energi listrik. Penghematan air sangat dipengaruhi oleh manusia itu sendiri. Salah satu contoh kebiasaan masyarakat yang paling fatal dalam konsumsi air adalah dikarenakan lupa menutup kembali keran air, terutama saat mengisi air ke dalam bak. Beberapa orang pasti lebih memilih untuk meninggalkan dan melakukan pekerjaan lain selagi bak diisi air daripada harus menunggu dan mengawasi hingga baknya penuh. Dikarenakan kebiasaan inilah banyak orang tersebut akan lupa dan akhirnya air akan meluap dari bak. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknologi keran air yang dilengkapi sensor yang dapat mendeteksi apakah bak tersebut telah penuh atau belum. Sehingga keran ini dapat mengeluarkan air dengan menyesuaikan ukuran dari bak tersebut dan akan otomatis mematikan air jika sudah penuh. Dengan adanya teknologi seperti ini, maka akan meminimalisir air yang terbuang sia-sia, sehingga dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam penghematan air. Dari permasalahan inilah muncul suatu pemikiran untuk membuat otomatisasi keran yang lebih efektif lagi. Alat ini menggunakan sensor inframerah atau infrared yang berfungsi sebagai pendeteksi adanya objek. Sensor infrared ini pada blok ini terdiri dari sebuah pemancar dan penerima. Pemancar atau transmitter berupa LED IR atau LED infrared, sedangkan penerima atau receiver merupakan fototransistor. Lanjut kita masuk ke pembahasannya. Jadi, hukum Archimedes pada benda. Setiap benda pasti memiliki massa jenis tertentu. Massa jenis yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Sebagai contoh, bila ada dua kubus yang volumenya sama, yang satu terbuat dari besi dan kubus lainnya terbuat dari kayu, apakah sama massa jenisnya? Tentu saja tidak, karena massa jenis kubus dengan volume yang sama akan memiliki berat yang berbeda, sehingga kalau kita bandingkan akan menghasilkan massa jenis yang berbeda. Artinya semakin kecil massa benda dan semakin besar volume benda tersebut, maka semakin kecil massa jenisnya. Pengertian hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian ke dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima gaya dorong ke atas atau gaya apung. Besarnya gaya apung ini nilainya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut dan memiliki arah yang bertolak belakang dengan gaya berat benda, yaitu ke bawah. Nah, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair atau fluida, maka ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu benda itu tenggelam. Benda dinyatakan tenggelam dalam zat cair jika posisi benda selalu terletak pada dasar tempat zat cair berada, atau massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Yang kedua yaitu benda itu melayang. Benda melayang dalam zat cair jika posisi benda di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair berada, atau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Dan terakhir yaitu benda itu terapung.
Benda terapung dalam zat cair jika posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. Atau dalam kasus ini, massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air, zat cair. Kita masuk ke sistem keran otomatisnya. Sistem elektronik diharapkan mampu menggantikan pemutaran keran dengan sistem pensaklaran manual. Pada sebuah sistem pensaklaran dapat menggunakan berbagai sensor, di antaranya menggunakan inframerah. Teknologi otomatis merupakan teknologi yang saat ini sering digunakan. Selain dapat mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin, teknologi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif efisiensi dari sisi operasional. Pada proyek ini, alat bantu dalam pembuatan teknologi keran otomatis ini menggunakan microcontroller AT Mega 8535. Didesain dengan operasional yang sederhana sehingga mudah pengoperasiannya. Alat ini akan bekerja mengendalikan secara otomatis mesin pompa air. Alat ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan mesin pompa air. Jika air pada bak penampung kosong, maka alat ini akan menghidupkan mesin pompa air, dan jika air pada bak penampung penuh, maka alat ini akan mematikan mesin pompa air secara otomatis. Sensor berfungsi sebagai alat utama untuk mengetahui ketinggian air dan pada bak penampungan, disertakan dengan rangkaian relay sebagai saklar otomatis untuk mesin pompa air. Nah, ini merupakan contoh gambar keran otomatis dengan pelampung. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pemborosan air bersih pada masyarakat Indonesia semakin meningkat, hanya karena beberapa kelalaian maupun kesalahan masyarakatnya dalam kebijakan penggunaan air. Contohnya, lupa menutup keran air atau keran air yang tidak tertutup secara sempurna. Maka dibutuhkan suatu teknologi yang dapat mencegah hal tersebut. Sehingga dibutuhkan teknologi keran air otomatis yang dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam penghematan air di Indonesia. Keran air otomatis ini memanfaatkan teknologi sensor untuk mendeteksi air pada bak yang akan diisi. Jika bak sudah terisi penuh, maka sensor akan memberikan sinyal bahwa air sudah penuh. Kemudian keran akan menutup sendiri secara otomatis. Dan sebaliknya, apabila air dalam keran sudah melewati batas minimal, maka air akan mengisi kembali bak tersebut secara otomatis. Sekian presentasi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.